Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlina, NIM 1931040044, kelas PJKRA 2019. Di sini saya akan mempresentasikan PPT Psikologi, Penjas dan Olahraga. Adapun beberapa materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama sejarah psikologi olahraga, yang kedua pengertian psikologi olahraga, dan yang ketiga penelitian tentang psikologi olahraga. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu sejarah psikologi olahraga. Perkembangan psikologi olahraga di dunia. Psikologi eksperimental mulai berkembang pada akhir abad ke-19 yang diawali dengan didirikannya laboratorium psikologi oleh Wilhelm Wundt pada tahun 1886 di Leipzig. Menurut Konstam dalam Sudipyo Setyobroto, objek studi psikologi adalah gejala jiwa yang diselidiki dari segala tingkah laku dan pengalaman manusia. Para ahli psikologi berusaha menerapkan hasil-hasil penelitian psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Bersamaan dengan itu, tumbuh dan berkembanglah psikologi terapan di berbagai bidang, seperti di bidang pendidikan, kedokteran, industri, kriminal, dan di bidang olahraga dengan dikembangkannya psikologi olahraga. Orang pertama yang melakukan studi dalam bidang psikologi olahraga adalah Norman Triplett, yaitu psikolog dari Indiana University pada tahun 1898 yang meneliti olahragawan balap sepeda. Setelah penelitian Triplett, sejumlah penelitian lain seputar psikologi olahraga bermunculan. Tahun 1899, E.W. Scriptuno dari Yale University melukiskan ciri-ciri kepribadian seseorang yang dipengaruhi oleh keterlibatannya dalam olahraga. Pada tahun 1903, Patrick membahas mengenai bagaimana para penonton American football mengekspresikan emosi terhadap para pemain dalam olahraga tersebut. Selanjutnya, George W. Fitz pada tahun 1895 menyelidiki waktu reaksi yang tercantum dalam Psychological Review. Fitz telah menciptakan alat-alat untuk mengukur kecepatan dan ketepatan seseorang menyentuh objek yang dihadapi tiba-tiba dan dalam posisi yang tidak terduga. Selain itu, William G. Anderson, tokoh pendidikan jasmani dan pendiri American Association for Health, Physical Education, Recreation, dan Dance, bereksperimen mengenai mental practice, transfer of training, dan transfer of muscular strength. Coleman Robert Griffith pada tahun 1918 telah mulai mengadakan penelitian di Universitas Illinois dengan menyelenggarakan serangkaian observasi informal mengenai faktor-faktor psikologis yang terlibat dalam olahraga bola basket dan sepak bola. Mitsuo Matsui pada tahun 1920 melakukan riset di Jepang mengenai psikologi olahraga dan aktivitas fisik atau Psychology of Physical Activity and Sport. Pada tahun 1925, Coleman Robert Griffith sudah mengadakan persiapan untuk mendirikan laboratorium psikologi olahraga. Kemudian secara resmi menjadi direktur dari The Athletics Research Laboratory di Universitas Illinois dan disebut sebagai Bapak Psikologi Olahraga, khususnya di Amerika. Selama periode 1919 sampai 1941,
Coleman Robert Griff telah menulis 25 penelitian psikologi olahraga dan juga menulis buku Psychology of Coaching pada tahun 1926 dan Psychology of Athletics pada tahun 1928 dan tahun 1938 menjadi psikolog cabang olahraga bisbol di Chicago Cubs. Kongres Psikologi Olahraga yang pertama dilaksanakan pada tahun 1965 di Roma, dan sejak itu pula psikologi olahraga berkembang di berbagai negara. Pada tahun 1967 diselenggarakan pertemuan pertama North American Society of the Psychology of Sport and Physical Activity. Tahun 1969 di bawah naungan Canadian Association for Health, Physical Education, Recreation and Dance didirikan Canadian Society for Psychomotor Learning and Sport Psychology, dan pada tahun 1975 subdivisi dari American Health, Physical Education, Recreation, dan Dance resmi didirikan untuk mempromosikan psikologi olahraga di dalam program pendidikan jasmani. Lembaga ini dikenal sebagai Sport Psychology Academy. Pada saat Olimpiade tahun 1988, psikologi olahraga pertama kali diikutsertakan dalam kontingen USA. Pada tahun 1992, Australia mengembangkan program sertifikasi untuk praktisi psikolog yang bekerja sebagai psikologi olahraga. Dewasa ini, dunia psikologi olahraga semakin dikenal dengan adanya International Society of Sport Psychology yang memiliki ribuan anggota yang tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Selanjutnya, perkembangan psikologi olahraga di Indonesia. Di Indonesia, kegiatan psikologi olahraga belum berkembang secara luas. Pada tahun 1992, PBSI mendatangkan Robert Ensinger, mantan Presiden International Society for Sport Psychology dan Universitas of Florida. Tahun 1997, Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara mendatangkan Daniel Gold untuk memberikan ceramah pada para pelatih dan pejabat teras KONI pusat dalam rangka mempersiapkan menjelang SEA Games. Menurut Montipes Satyadharma dan Singgi D. Gunarda, psikologi olahraga di Indonesia merupakan cabang psikologi yang amat baru. Sekalipun pada praktiknya kegiatan para psikolog di dalam berbagai cabang olahraga di Indonesia telah berlangsung beberapa tahun lamanya. Secara resmi, Ikatan Psikologi Olahraga atau IPO di Indonesia yang berada di bawah naungan Himpunan Psikologi Indonesia baru dibentuk pada tanggal 3 Maret 1999 dan baru ditandatangani secara resmi pada tanggal 23 Juli 1999 dan diketahui oleh Montipes Satyadharma. Akan tetapi Singgi D. Gunarda dan Sudiarjo Wibowo telah mempelopori kegiatan psikologi dalam cabang olahraga bulu tangkis sejak tahun 1967, dan sejak saat itu banyak olahragawan bulu tangkis nasional yang memanfaatkan jasa psikolog dalam ilmu psikologi dalam mencapai prestasi puncak baik nasional maupun internasional. Pada pertengahan era 1980-an, psikologi George Romeser turut aktif memberikan sumbangan jasa psikologi pada cabang olahraga bisbol dan sepak bola. George Romeser sendiri merupakan atlet bisbol nasional. Selanjutnya,
Psikolog Mirna R. Sukasah juga memberikan sumbangan jasa psikologi dalam mengembangkan olahraga loncat indah dan renang. Adapun Mirna R. Sukasah adalah seorang pemegang medali loncat indah tingkat Asia yang kemudian membangkitkan dirinya dalam olahraga spesifikasinya. Tahun 1990 merupakan dekade yang paling aktif bagi sejumlah psikolog untuk memberikan sumbangan ilmu bagi keolahragaan nasional. Tercatat PBSI, PSSI, PRSI, Pertina, dan Perpani menggunakan psikolog untuk secara aktif berperan membina atlet baik untuk memberikan bimbingan atau bekerja sama dengan pelatih untuk meningkatkan prestasi atlet. KONI Pusat pun memberatkan psikolog yang aktif dalam berbagai pengurus besar olahraga untuk membantu cabang-cabang olahraga lainnya. Pada saat pelaksanaan SEA Games Jakarta tahun 1997 tercatat 13 psikolog berperan aktif membantu para atlet untuk mencapai prestasi puncak, yakni yang pertama Singgede Gunarsa, yang kedua Montipes Setia Dharma, 3 Enoch Markum, Mirna R. Sukasi, Surastuti Nurdadi, Rosa Hertamina, Faisal Latif Gunawan, Wardani Ari Prabowo, dan Wing Maningsi. Para psikolog ini bertugas untuk melakukan seleksi, evaluasi, konseling, dan melakukan pelatihan mental serta terapi. Selanjutnya, lempar. Jarak lemparan sering digunakan untuk mengukur penampilan lempar. Meskipun kecepatan dan ketepatan juga ikut dinilai, penampilan lempar berbeda dari penampilan dari lari dan lompat. Demikian pula perbedaan yang terjadi antara anak laki-laki dengan perempuan yang terjadi sejak usia muda. Penelitian dari Cade 1960 menemukan peningkatan lemparan dari kira-kira 24 feet pada umur 5 tahun sampai 153 feet pada umur 17 tahun. Sebaliknya, yang dialami anak perempuan sangat kontras dalam penampilan lempar, hanya kira-kira 14,5 feet pada umur 5 tahun, kemudian meningkat menjadi 75,7 feet pada umur 15 tahun. Selanjutnya bahkan menurun menjadi 74,0 pada umur 16 tahun. Selanjutnya, keterampilan dasar. Sebagian benar penelitian menyatakan bahwa usia untuk belajar gerak yang paling tepat adalah masa sebelum adolescensi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nas 1960 yang menyatakan bahwa 85% keterampilan dasar dan minat terhadap keterampilan gerak harus ditemukan pada umur 12 tahun atau sebelumnya. Masa kanak-kanak merupakan waktu untuk belajar keterampilan dasar, sedangkan masa adolescensi adalah waktu yang digunakan untuk menyempurnakan dan penghalusan serta mempelajari berbagai macam variasi keterampilan gerak. Selanjutnya, yang kedua, yaitu pengertian psikologi olahraga. Psikologi berperan dalam banyak bidang. Hampir semua bidang keilmuan atau profesi membutuhkan ilmu psikologi di dalamnya. Psikologi mempelajari tentang kejiwaan manusia dalam perilakunya sehari-hari. Manusia erat sekali dengan hubungan antara jiwa dan perilaku untuk menjadi bagian dari masyarakat yang positif. Psikologi pun ditemukan sangat berguna dalam dunia olahraga. Psikologi olahraga mempelajari kejiwaan pada aktivitas olahraga
atau pada atlet-atlet olahraga. Perkembangan atau capaian dari olahraga yaitu kesehatan atau perkembangan secara fisik akan berdampak pula pada kondisi psikis seseorang. Psikologi olahraga menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Buchar, psikologi olahraga merupakan bidang psikologi yang diterapkan dalam aktivitas olahraga, yaitu berupa keterampilan, pelatihan, dan pengembangan. Selanjutnya, menurut Williams dan Straub, psikologi olahraga merupakan ilmu yang mempelajari faktor psikologis yang memiliki pengaruh dalam olahraga. Selanjutnya, menurut Weinberg dan Gold, psikologi olahraga merupakan bidang keilmuan yang mempelajari tentang individu dan perilakunya dalam olahraga. Menurut Kontos dan Feltz, psikologi olahraga merupakan bidang keilmuan yang membahas tentang prinsip psikologi dalam setting olahraga. Menurut Singgih D. Gunarsa, psikologi olahraga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang psikologi pada atlet serta faktor yang berpengaruh terhadap kepribadian atlet. Selanjutnya, penelitian tentang psikologi olahraga. Berikut ini beberapa contoh tentang penelitian psikologi olahraga. Partington dan Sang 1992, penelitian terhadap 171 olahragawan, mahasiswa dan pelajar 17-25 tahun. Ternyata ada 7 ciri psikososial yang berbeda antara tim yang sering menang dan tim yang lebih sering kalah, yaitu dalam satu, kemampuan dan sikap pemain. Yang kedua, sifat kepemimpinan pelatih dalam pelatihan teknis. Yang ketiga, sifat hubungan antar manusia dari pelatih. 4, integrasi tugas. 5, kohesivitas sosial dari tim. Dan 6, identitas tim. Selanjutnya, Wakeberg tahun 1993, goal setting tidak otomatis meningkatkan prestasi olahragawan. Yang lebih penting adalah bagaimana menetapkan sasaran yang efektif untuk setiap olahragawan dalam tugas yang berbeda dan situasi-situasi yang berbeda pula. Jadi, setiap penetapan sasaran harus khusus, yaitu disesuaikan dengan olahragawan, tugas bertanding, dan situasi bertanding. Menurut Safis 1994, faktor tidur tidak sama pengaruhnya terhadap prestasi semua olahragawan. Setiap olahragawan mempunyai pola sendiri dalam hal hubungan antara tidur dan prestasinya. Akan tetapi, bagi olahragawan yang akan mengikuti pertandingan atau kompetisi, perlu diperhitungkan faktor-faktor yang dapat mengganggu tidur yang dapat mengganggu prestasi. Selanjutnya, menurut Arcel 1995, meneliti fenomena social loafing atau pemalasan sosial para olahragawan dayung bergu putri sebanyak 6 olahragawan. Ternyata social loafing dipengaruhi oleh waktu dan suasana hati atau mood olahragawan. Semakin lama mendayungnya atau semakin jelek suasana hati olahragawan, semakin banyak terjadi pemalasan sosial. Selanjutnya, menurut Hollander, Myers 1995, latihan yang berlebihan atau overtraining memberikan dampak negatif baik pada olahragawan maupun pada pelatih, yakni bosan, lelah, motivasi, kegembiraan menurun, stres, sasaran prestasi tidak tercapai, dan terjadi peningkatan kemungkinan kecelakaan. Latihan yang berlebihan ini dapat diatasi dengan merumuskan tujuan, sistem reward, dan pengaturan jadwal yang tepat. Menurut Davids,
Host dan Baker 1995 menganalisis eksperimen Triplet dan beberapa peneliti lain di akhir 1800-an dan awal 1900-an yang menggunakan metode triplet. Hasilnya adalah keberadaan lawan mampu melepaskan energi-energi terpendam dan meningkatkan usaha dalam pertandingan olahraga adu cepat seperti lari dan balap sepeda. Faktor yang melepaskan energi terpendam tersebut dinamakan faktor-faktor dinamogenik. Selanjutnya, McTeer, White, dan Persat 1995 penelitian terhadap kasus-kasus pelatih utama diganti di tengah-tengah musim kompetisi oleh pengurus dengan harapan memperoleh hasil yang lebih baik. Hasilnya adalah penukaran pelatih hanya memberikan hasil atau pengaruh yang jangka pendek, tetapi juga jangka panjang pengaruh yang sangat sedikit. Selanjutnya, menurut Cons, Howard, dan Waylord 1995, penelitian mengenai pengaruh pertandingan football terhadap disiplin asrama mahasiswa di beberapa universitas antara 1988 sampai 1993. Dari 686 data catatan, ternyata pelanggaran disiplin asrama banyak terjadi jika pertandingan football pada akhir pekan 46,4% dan lebih banyak lagi jika pertandingan itu di kampus sendiri, dan yang terbanyak adalah jika tim kampus sendiri menang. Akan tetapi perlu dicatat juga bahwa 51,8% dari pelanggaran disiplin adalah peminum alkohol. Mungkin itu presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.